Kalau rahmi itu menunjukkan ada hubungan darah, nasabnya. Kemudian kita hadir di sini di rumah Pak Haji Abdul Muthalib sebagai Ketua DMI Kota Singkawang dalam rangka kita selain silaturahim adalah menjalin ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang hakiki sesama muslim tanpa sekat teritorial, wilayah, bangsa dan negara. Makanya dia mengenal yang namanya akhlak. Saya dulu waktu kita di Sanawiyah atau di SMP itu ada pelajaran akhlak. Definisi akhlak itu da'iyatun laha ilaf aliha bi ghairi fikriyatin. Satu aktivitas yang tanpa ada rekayasa dari pemikiran kita, refleks gitu terjadi, tidak settingan. Kalau kita bertemu orang baru, apalagi ketemu ustadz, senyum, kemudian ucap salam dengan ramah, lalu bertemu teman berbeda sikap, itu namanya hanya budi pekerti, bukan akhlak, karena ada diskriminatif. Kalau akhlak bertemu siapapun sama gitu. Maka akhlak ini bersifat universal. Orang Indonesia ketemu sesama muslim ucap salam, assalamualaikum. Orang Australia, orang Inggris, orang Prancis, orang Jerman, orang Amerika sama. Sholatnya sama, menggunakan bahasa Arab, menghadap kiblat. Itu akhlak. Da'iyatun la ilaf aliha bi ghairi fikrin wa riyati. Satu aktivitas yang tidak dikomandokan oleh pemikiran, sudah terpola dengan sendirinya. Kemudian ada kita mengenal tabiat, Pak. Tabiat ini bawaan lahir fitrah yang tidak bisa dirubah. Satu contoh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu tabiatnya memang keras. Waktu masih kafir keras, sudah masuk Islam juga tetap tegas keras gitu. Itu namanya tabiat, Pak, nggak bisa dirubah. Kemudian ada sifat itu, kalau bahasa Inggrisnya karakter, Pak ya. Karakter itu bisa dirubah, Pak. Sifat itu ada yang buruk, ada yang baik. Sifat buruk, maka sahabat memiliki 6 sifat. Nah, kita bisa merubah sifat kita yang buruk menjadi baik. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah curhat kepada Rasulullah SAW, ingin punya akhlak yang baik, tapi dia tidak mau dulu untuk menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Ya Rasul, saya tidak akan mengajak orang berbuat baik sebelum saya sempurna berbuat baik. Apa jawab Rasulullah? Cara pandang seperti itu saya salah. Kata Rasulullah, ittaqullaha haitsu ma kunta wa'adbi syai'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Takutlah kalian kepada Allah. Takutlah Anda kepada Allah dimanapun kamu berada. Itu kalau akhlak. Tapi kalau kita beda, Pak ya, Pak Haji. Apalagi kita punya atasan. Ya, kalau TNI itu ittaqu komandan haitsu makunta. Takutlah kepada komandan dimanapun berada. Ayo. Allah. Jadi ada yang takut kepada atasan. Kalau lagi nggak ada atasan, leha-leha ya. Tapi kalau ada atasan beragak, pura-pura disiplin. Tapi kalau akhlak beda. Ada atasan atau tidak atasan, dia sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi orang yang berakhlak, aktivitas apapun itu orientasinya kepada Allah.
Oleh karena itu takutlah kepada Allah dimanapun kalian berada gitu. Kemudian iringi keburukan itu dengan kebaikan, niscaya terhapus, kata Rasulullah kepada Anas bin Malik itu. Apa artinya? Jangan nunggu kita untuk bisa berbuat baik dengan sempurna dulu baru menyampaikan kebaikan pada orang lain. Nanti kita baik enggak, mati iya. Gitu. Lakukan saja walaupun kita perokok berat, ketika anak kita mau merokok, larang. Gitu Pak ya? Saya yakinnya sebagian besar kalau ada seorang pencuri, itu pasti melarang anaknya mencuri. Ada orang pelit, ya, kikir. Sebenarnya dia sendiri benci kepada yang kikir, padahal dia kikir. Yang kikir itu sebenarnya benci kepada yang kikir, padahal dia kikir. Begitulah kehidupan. Jadi sekalian, kalau di pola kehidupan ini dengan instrumen-instrumen agama, itu sebenarnya indah. Kenapa? Karena memang kita lahir di atas bumi ini atas kehendak Allah. Kemudian karena ini keinginan Allah, kan kita nggak pernah minta Pak. Pernah nggak kita mesen dulu? Mau lahir jadi orang Madura misalnya, mau tinggal di Segawang, kan nggak pernah Pak. Tahu-tahu kita lahir jadi manusia dan bersyukurnya kita lahir dari rahim ibu kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dilahirkan sebagai manusia. Karena keberadaan kita di atas dunia ini maunya Allah, sudah pasti segala fasilitas kebutuhan kita sudah disiapkan lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Kita tidak harus gelisah memikirkan kehidupan karena sudah disiapkan. Sebagaimana seorang pejabat negara yang diinstruksikan oleh misalnya oleh presiden, menteri luar negeri, Anda harus berangkat hari ini jam sekian ke Amerika. Ya menteri nggak banyak omong, sudah siap, nggak mikir naik pesawat apa, tidur di mana, makannya gimana. Kenapa? Sudah difasilitasi oleh negara, tinggal berangkat kok. Begitu juga keberadaan kita di bumi ini atas maunya Allah. Karena kita ada di bumi maunya Allah, maka seluruh fasilitas kebutuhan kita sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.